Yang viral. Jadi saya Nadia Bapak Ibu yang mungkin baru untuk mengunjungi channelnya RDAY. Saya adalah Nadia yang pinjol saya terlilit 40 aplikasi dan 17 kartu kredit. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar di YouTube-nya RDAY. Ya, ada yang sudah pernah tahu? Ada. Mungkin Bapak-bapak belum tahu ya. Iya, saya adalah salah satu murid Pak Haji yang sudah dari tahun 2012 ada di sini. Dan di saat saya ke sini saya punya anugerah, yaitu anugerah saya adalah mengenai itu tadi. Fase pertama saya terlilit hutang 17 kartu kredit. Jadi kita nggak usah lihat nominalnya Bapak Ibu ya, nominalnya hanya sedikit sih, cuma 150 juta, tapi kuantiti kartunya, jumlah kartunya yang sebanyak itu, yang mungkin bisa terbayang sama Bapak Ibu, debt kolektornya pasti bergantian datang. Selama 2 tahun saya terlilit, akhirnya di sini saya recap kembali ya, saya mengingatkan kembali untuk di YouTube saya ada di channelnya RDAY. Jadi saat itu 2012 saya ke sini, saya sudah terlilit 2 tahun dengan 17 kartu kredit dan sejumlah 150 juta di saat itu. Oke, lanjut, saya akhirnya bisa melalui hal yang anugerah itu dengan baik sampai dengan semuanya lunas. Di semua ada di YouTube saya, di YouTube-nya RDAY semua sudah dikupas. Mungkin nanti bisa dikunjungi YouTube-nya ya Bapak Ibu. Intinya adalah saya cerita dulu, setelah 2012 saya lupa melakukan sesuatu yang memang dianjurkan, sehingga saya memulai lagi di tahun 2019 dengan terlilit hutang 40 aplikasi pinjol. Dan suami saya terlilit hutang sama dengan saya karena terbawa dengan saya dengan jumlah aplikasi 60 aplikasi. Jadi kami semua ada 100 aplikasi yang kami gunakan sehingga kami terlilit sebanyak itu. Dengan modelnya bermacam-macam. Jadi mungkin bisa terbayang juga di tahun 2019 menuju pandemi, tiba-tiba saya terlilit seperti itu, akhirnya hanya dengan mengaplikasikan semua yang ada di RDAY yang sudah pernah saya alami di tahun 2012, lalu saya bisa selesai di 4 bulan setelah 2019 saya alami. Jadi kalau pinjol itu 4 bulan, kalau yang kartu kredit itu 8 bulan. Memang berbeda. Sekarang alhamdulillah masih saya jalani semua yang ada di RDAY, ilmu-ilmunya, sehingga dengan berjalannya waktu tidak usah dihitung ya Bapak Ibu. Intinya sih sebenarnya nggak usah dihitung kapan saya selesai, kapan saya mau menikmati hal-hal yang memang kita dambakan ya. Kadang-kadang kan karena namanya kehidupan tuh kita kan kepengen mendambakan hal yang enak-enak gitu ya. Tapi ternyata kok masih belum juga kunjung ini enak-enaknya. Sebaiknya jangan ditungguin. Karena ketika kita nungguin nggak akan selesai. Pasti dipastikan tidak akan selesai. Jadi jangan ditungguin berapanya, kan umur kita juga kepengennya terus ya. Sehingga kita juga harus terus menjalani ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan itu tanpa henti. Selalu harus kita lakukan. Jadi nggak ada istilahnya saya hanya cuman sekian hari aja, nggak juga kayak gitu ya. Karena saya mengalami dari yang 2012 sampai dengan 2019 itu mulai lagi, itu saya tidak melakukan apa-apa. Karena saya berpikir saya udah selesai, terus saya lupa. Akhirnya saya ada lagi. Jadi sekarang saya nggak mau ada lagi. Sehingga apapun yang memang saya jalani, alhamdulillah semua sepikiran saya apa, Allah jabah. Sepikiran saya gimana, Allah jabah. Karena saya nggak pernah lagi berhitung untuk urusan ibadah ke Allahnya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu di sini, ketika kita sudah mendengarkan selalu pencerahan-pencerahan yang ada di RDAY, paling mutlak adalah yang jam 00.
apalagi setelah itu mungkin Bapak Ibu tahu sedekah, ibadah 5 waktu tidak boleh bolong. Ditambah lagi pasangannya 5 waktu, qobliyah, badiah juga tidak boleh bolong. Itu yang wajib harus kita lakukan. Walaupun mungkin sepertinya kok kayaknya capek ya. Aduh aku tuh kepengen lagi kayaknya tuh kepengen agak napas sedikit lah gitu ya. Kok ini ibadah mulu. Ya enggak juga kayak gitu. Karena kan Islam tidak memberatkan. Yang saya tahu Islam tuh enggak memberatkan. Dan yang saya tahu juga Allah Maha tahu. Dan maha semuanya. Jadi sehingga kalau memang 12 juz belum sampai, ya sudah nggak apa-apa, diulang lagi, ditambah lagi, besoknya diulang lagi, besoknya ditambah lagi. Semua itu kan ada latihannya, seperti kalau Pak Haji bilang ketika kita mau main badminton, mau menang, pasti ada latihannya. Sama dengan halnya semua yang disarankan sama Pak Haji mengenai apapun ibadahnya, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Makanya kenapa Pak Haji selalu juga ada sedikit-sedikit nih, kita juga dikasih informasi ketika kita mau ibadah itu agak memberatkan, tapi ada yang sehari-hari dan setiap detik bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Mengucap alhamdulillah. Beratkah? Yes. Bapak beratkah mengucap alhamdulillah? Karena itu pun gratis. Dan bisa diucapkan kapanpun dan dimanapun. Apa yang memang ibu kerjakan, bapak ibu kerjakan, itu pun juga bisa kita kerjakan. Saya melakukan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus naik motor. Saya kan suka naik motor nih kalau ke kantor. Jadi saya naik motor sambil ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai kantor dengan tujuan. Sampai kantor tujuan jam 8 misalnya gitu. Benar jam 8. Jadi apa yang kata Pak Haji selalu bilang, ucapan adalah doa. Sehingga apapun yang kita di sini selalu memikirkan pasti jadi keijabah. Makanya saya selalu kalau lagi ada pengisi pembicaraan seperti ini, saya selalu ngingetin bahwa Bapak Ibu antara ini sama ini harus sinkron satu suara. Kita berpikir apa? Selesai hutang. Udah, ya. Kita berucap apa? Pasti selesai. Tapi kalau Bapak Ibu di sini sudah berpikir, gimana caranya ya? Batal. Jadi itu alarmnya. Kalau kita sudah mikir di sini, pasti bisa. Kita berucap di sini, oke, bisa Pak Haji, oke, bisa. Saya pasti bisa ngomong sama teman, sama keluarga, oh bisa, aku pasti bisa. Tapi di sini harus sama bisa juga. Kalau di sininya beda, batal. Itu yang saya alami ya. Jadi saya agak cerita apa yang saya alami. Jadi ketika nanti Bapak Ibu udah di rumah, lagi ada pencerahan nanti yang diberikan sama Pak Haji. Pak Haji berkata, nanti kamu harus gini, main mandi, pandan, bla 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 segala macam, ikutin. Bisa, pasti nggak mungkin nggak bisa. Itu juga diikutin. Ini bisa, oke. Di sini, ya pasti bisa. Di sini, jangan lagi ditanya, gimana caranya ya? Karena pasti batal. Sepakat ya? Kita sepakat semuanya, satu, sinkronisasinya harus selalu dijaga. Ya, oke. Ketika kita bilang, oke, saya mau sholat tahajud. Di sininya, iya saya sholat tahajud. Di sini kan besok kerja. Terus gimana kalau besok ngantuk? Yang dikerjain jadi batal. Jadi nggak usah dipikirin. Karena ketika kita banyak apa yang kita berikan ke Allah, pasti Allah akan melindungi dan mengatur dunia kita. Saya saat kemarin melakukan yang namanya sholat duha. Saya bekerja. Di sholat duha itu kan ada waktunya. Di mana waktu itu juga harus ngikutin bos untuk apa? Meeting dan lain-lain. Biasanya meeting, briefing, meeting dan lain-lain. Tapi saya bisa bilang gini, aku bisa sholat tahajud 12 rakaat.
plus sholat duha 12 rakaat. Plus lagi saya tambahin tobat. Plus lagi saya tambahin sholat hajat. Saya berarti berapa rakaat tuh? 12 tambah 4. Ya kan? Nah, itu kan agak lama ya. Pastinya lama ya ngelakuinnya. Bisa, pasti bisa. Saya lakukan, pasti bisa. Di sini pasti bisa. Bener. Di saat saya sholat duha, nggak ada yang namanya diganggu-ganggu untuk meeting, rapat, briefing dan lain-lain. Jadi ternyata saya memahami akhirnya di situ. Ketika kita ke Allahnya banyak, pasti dunia kita dibenerin sama Allah. Waktunya, kesempatannya, rundownnya, kalau kita di acara rundownnya itu pasti dibenerin sama Allah. Jangan khawatir. Jadi kalau kita bisa bilang saya masih menjalani, saya bekerja, masih menjalankan jam 00. Padahal mohon maaf saya bekerja di BRI. Di BRI itu kalau kita di jam 7 pagi harus siap. Briefing pagi dan doa pagi selama kurang lebih hampir 45 menit sampai dengan 1 jam. Setiap hari. Sehingga kalau saya berpikir pasti nggak bisa karena saya ngantuk, akan terjadi ngantuk. Tapi saya nggak mau mikir itu, pasti besok saya aman-aman aja. Karena ada duha, ketika di jam itu saya ngantuk, saya bisa wudhu untuk duha lagi. Dan saya pasti yakini nggak ada meeting di saat itu, pasti meetingnya di jam 2 setelah saya sholat zuhur. Dan betul, akhirnya dunia itu teratur sampai dengan hal yang kita inginkan itu terjadi. Berarti kita sebenarnya bisa ngatur loh, kalau dengan catatan kesananya nggak pakai hitungan. Ya, sepakat ya Bapak Ibu? Ya, ayo. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, itu harus semangat ya. Mbak Nadia. Iya, gimana Mas? Ini Bapak Ibu kan pada penasaran nih. Kira-kira nih, ya kan, ilmu RDAY yang saat ini nempel di badan, ada nggak sih yang dibalik-dibalik? Oh, ada. Apa tuh? Aku menjalankan yang daleman dibalik, aku menjalankan. Atas bawah? Atas bawah. Yang ada di dompet kepala? ada. Ini kepala celana dalam. Diciput ya? Ciput ini celana dalam. Ini celana dalam. Bekas pakai. Tapi alhamdulillah aman-aman aja ya Pak. Tapi bekas pakainya enggak ini sih Bu, maksudnya saya kan pakai panty liner ya. Jadi itu kan syarat aja dipakai dulu baru kita pakai. Jadi nggak usah sampai kotor gitu ya. Habis itu dipakai gitu. Yang penting kan dipakai, habis itu dibuka lagi. Jadi kita kan biar bisa sholatnya ini ya, nggak gitu bersih. Itu saya pakai panty liner. Jadi kita bisa mengkreasikan gimana sih apa yang terjadi di ilmu-ilmu RDAY ini bisa kita kreasikan dengan baik gitu. Di dompet saya juga ada. Ada apa tuh? Ada celana dalam. Wow. Bawa Pak, tasnya bawa ke sini Mbak. Bawa ke sini tasnya Mbak. Bawa tas. Dompet saya nggak dibawa deh, ada di tas. Ada di mobil. Oh, maaf di mobil. Oh, taruh di dashboard aja. Ada di mobil. Jadi saya bawa dompet, di dalamnya ada celana dalamnya. Khusus. Maksudnya biar duitnya bau. Jadi nggak keluar banyak. Oh gitu. Saya mensugestikan itu. Jadi kan ucapan doa, prasangka itu doa, sugesti itu mengandung prasangka ya. Jadi saya mensugestikan itu. Kalau ke kantor saya bawa centong. Bawa centong ya? Ya, karena saya mensugestikan centong yang saya bawa untuk ketika saya di sekarang kan alhamdulillah saya di kantor agak Allah kasih anugerah ya. Maksudnya anugerah baik untuk naik ini saya ya istilahnya pangkat. Nah gitulah. Jabatan. Sehingga secara tidak langsung nih ada beberapa hal rapat dan lain-lain tuh yang penting-penting sehingga saya juga bisa kasih masukan ke pimpinan saya sampai pimpinan saya juga jadi punya masukan baik gitu sampai exciting. Nah itu saya bawa itu di tas. Wow. Mensugestikan bahwa apa yang saya beri informasi diterima, sama halnya dengan ya
Iya. Iya. Diciputnya gimana tuh Mbak caranya? Belinya yang itu, yang slimless. Ada kan yang slimless itu? Yang celana dalam slimless ya, nanti Paham ibu di nggak, Pak Shopee, Jimarto? di Shopee deh, di Shopee dilihat deh kan ada, nggak mahal kok, itu saya beli 35.000, jadi saya pakai, saya ini, jadi modelnya kalau bapak suami saya belikan celana dalamnya itu yang dry fit istilahnya, itu tipis, ya, ya, harusnya saya bawa ya. Tipisnya kayak bahan-bahan satin itu, bukan? Iya, jadi kayak dry fit kayak bahan olahraga itu yang kita Iya. buat olahraga tuh jersey, itu bahan ada. jersey. Iya, yang jersey gitu loh. Jadi nggak tebel. Itu kan cuman syarat ya. Jadi kita pakai sebentar, nggak usah seharian ya. Habis itu buka lagi, lipet gitu. Jadi maksudnya kenapa ditaruh di dompet biar bau. Jadi dia nggak mau keluar. Dia nggak